NBJ Hobi Bola guys. Ngopi santai bahas bola sampai puas. NBJ Ngopi Bola guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Ngopi Bola. Kupas fakta sepak bola yang ada di lapangan. Juga kita ngebahas gosip-gosip yang berseliweran. Nah, kita akan membahas sedikit prediksi ya, karena bentar lagi liga mau dimulai. Ya, Jadi liga sebelum liga dimulai, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu beberapa tim yang mungkin akan Liga Indonesia ya. Ya, Liga Indonesia ya. Mungkin akan ada di papan atas, papan tengah, atau di papan bawah Oke. di musim depan ya. Betul. Prediksi siapa yang bakal jadi top skor, semuanya lah kita bahas di kita sini. bahas ya, secara tipis-tipis lah ya kan. Versi ngopi bola ini mah ya. Ya. Oke, Bud, ada berapa tim Bud Liga 1 sekarang Bud? Sekarang Masih. kalau nggak salah 18 tim masih 18, tetap format masih. lama masih dipertahankan. Klub yang baru naik kasta ya kan, yang kembali ke Liga 1 PSS Sleman ya? PSS Sleman, Pendatang terus baru. ya Pendatang baru. ada Adiaksa Sama Garuda Yaksa. Garuda Yaksa. Ya, Duh, meskipun nggak lama mereka pada ganti nama ya. iya. Adiaksa ganti nama jadi Isen Mulang. Ngulang. Dia nanti ininya di Kalteng ya. Kalteng. Ada dua tim kan yang ganti Ada nama, dua tim ya. sama Malut sama Malut, jadi Japa United Ya. Japa FC Japa United. Japa Jadi United. kayak ini ya, jadi kayak sosis ya. Tapi nanti liga kita tuh seru Bud. Ada 3 instansi akan bertanding. Ya mungkin yang paling disayangin fansnya Malut kali ya. Oh iya ya. Ya udah sayang mereka banget itu. udah militan juga musim kemarin tuh. Iya. Banyak yang berharap tim ini bisa naik level lah ibaratnya, mungkin bisa masuk jajaran 3 besar, bahkan mungkin bermain di Asia, tapi tiba-tiba klubnya berganti nama. Bukan cuma ganti nama ya, tapi pindah home base juga nanti kayaknya bakalnya. Oh. Langsung aja Langsung aja. Kan ini liga baru mulai ya, dari Uh-uh. hasil-hasil yang musim lalu kan dua tim yang selalu konsisten itu 2 tim menurut gue ya. Iya. Dari 3 musim terakhir ya. Heeh. Persib sama Borneo ya, yang Tuh. selalu masuk di papan atas nih. Oke. Buat prediksi musim depan, kira-kira menurut tuh siapa yang bakal jadi big fight, Bud? Bip atau 5 nih? Iya, big fight. Oh, Pepe lu. Big fight. Enggak 3 aja gitu. Ya kandidat lah. jangan Lima Yang juara besar ya. 5 besar. yang bakal bersaing di papan atas gitu. Tuh. Sebenarnya karena bursa transfernya belum dimulai, mungkin patokannya di pre-season dong. Mau nggak mau kan? Sebenarnya Piala Maksud Presiden gua gini, gitu. dari kan kita kalau Liga Indonesia kan selalu jalan gini kan. Banyak kejutan, terus ya kalau prediksi di awal tuh Liga Indonesia liga yang paling susah menurut gue ya. Jadi gue mau ngasih gambarannya siapa aja yang kira-kira bakalan ini aja berdasarkan apa yang udah dikeluarin tim gitu sampai sekarang gitu. Ya. Ya kalau prediksi mungkin nggak beda jauh dari musim kemarin ya. Ya. Mungkin yang 3 besar ya mungkin Persija, Persib sama Borneo. Mungkin yang akan bagus juga di musim ini Persebaya deh. Persebaya. Persebaya, satu lagi mungkin ada tim kejutan sih kayaknya. Apa Mungkin Garuda Yaksa ya, Yaksa. yang bakal jor-joran kayaknya. Ya, bakal ada di 5 Ya, besar lah ya. ada di 5 besar lah, bakal mengejutkan kita ya. Menurut lu nih siapa nih? Kalau gue sih hampir sama kayak Budi ya. Saya ngelihat itu ya yang pasti itu pasti ada Persib, ada Borneo, ada Persija ya. Dan kemudian juga ada Persibaya yang kemarin juga lumayan bagus di Tampil Piala bagus Presiden. Nah, Juara Piala Presiden kemarin. Kita nggak ngomongin rank dulu ya, 5 lah, 5 besar ini gitu prediksi saya ya. bakal juara gitu. Terus yang kelima itu kalau dari gue antara Bayangkara atau Dewa United, karena gue ngeliat kemarin Dewa United rekrutannya juga cukup bagus Bud. Oh, Ya kayaknya iya. Dewa United menyiapkan gitu. Karena pemainnya juga nggak terlalu banyak ada pergantian pemain, karena mungkin tahun musim kemarin belum padu. Iya. Nah sekarang cuma nambal-nambal ya, kemungkinan dia Ini masuk. aja ya posisi yang kurang-kurang tahun Betul, kemarin ya. ya gitu. Kalau lu Ki, Kalau gue sih ini ya, Persib lah udah pasti ya, karena habis repeat kan masih kandidat juara lah kalau di Persib itu. Satu pembeda lah, misalnya Persib itu udah ada di level yang beda. Yang kedua malah gue nyorotin ke arah Dewa ya. Dewa kan
musim sebelumnya dia jadi runner up di musim lalu kan. Betul. Siap kan. Terus Seok dengan Nah, pemain bagus lagi ya. Iya, di tengah musim tuh Persebaya Dewa tuh udah agak nunjukin grafik naik kan. Bisa dari babak tengah lumayan ke atas juga gitu Dewa. Menurut gua Dewa bakal jadi ancaman paling serius ya di musim depan ya. Di bawahnya ada Persebaya, ada Persija, dan satu lagi ya gua berharap ada kejutan dari Persita sih kalau gue ya. Iya, ada. Ya, itu karena bukannya ini ya, bukannya objektif mungkin ya, itu ya. Subjektif mungkin ya, karena gua pengen ngelihat Persita ada di 5 besar lah, di papan atas lagi gitu ya. Karena Persita ya mudah-mudahan jadi tim yang bisa bikin kejutan lah. Karena apa? Kalau gue ngeliat Persita, kalau setiap di putaran pertama awal-awal dia pasti selalu di bagus atas. Cuma pas putaran kedua kayak ya menurun Iya, gitu. Kehabisan bensin terus. Iya. Permainannya udah kebaca terus ya gitu lah, mungkin kedalaman skuadnya Iya. kurang bagus ya. Tapi Persita ya terhindar dari degradasi juga udah bersyukur sih gua sebagai Dia tuh orang nggak Tangerang. jauh dari 10 besar lah Persita bagusnya mah. Terus juga ngeliat juga Persita juga ada harapan mungkin ya masuk 5 besar ya. Ya. Karena dia ngerekrut playmaker Persib juga, Del Oh iya, Pino itu ada- maksudnya. Ada Tyron juga ke Persita ya. Iya, Ya, Tyron. gua berharap sih Persita ya, walaupun yang kayak Bayangkara gitu kan. Lumayan tim-tim yang cukup kuat ya menurut gue ya, Betul. selain itu kan. Memang dari tahun ke tahun memang Persita ini sebenarnya kan salah satu tim yang selalu bisa ngerepotin tim-tim besar kan ya. Iya. Meskipun Di awal ibaratnya musim. iya di awal musim tuh minimal dia bisa nahan imbang atau kalaupun kalah juga paling kalahnya 1-0 tipis-tipis gitu kan, Betul. 2-1. Gue maunya Persita ya di atas lagi lah sebagaimana mestinya Persita gitu ya. Yang tim-tim besar masih pada mencari pola permainan, tapi Persita di awal-awal sampai 5 sampai 7 pertandingan dia perform gitu, bisa hebat menurut gue. Kayaknya Borneo juga gua nggak TC-nya sebut ya. bagus itu dia. Borneo juga gue nggak sebut ya. Borneo tuh tim yang cukup unik sih menurut gua. Dia selalu bongkar pasang pemain tapi tetap paling stabil ya. Borneo nih tim yang punya mental cukup bagus menurut gua ya. Betul. Dia bongkar, tapi kalau musim ini kayaknya bongkar pasangnya terlalu ekstrim sih. Iya. buat Borneo ya. Dari pelatih sampai pemain bintangnya kan ya, Iya, cabut pelatih, semua. cabut. Tapi walaupun kayak gitu tapi Ya, tapi Borneo itu udah ngebentuk sih pondasinya. Iya, mentalitasnya udah kebentuk gitu. Itu. Udah jadi lah buat Borneo. Musik Borneo juga pasti ada di atas juga ya. Makanya pusing sih kalau buat nunjukin 5 besar ya di musim depan ya. Terus gue mau nanya ini lagi nih, kira-kira tim yang bakal jadi kuda hitam lah di musim depan ya? Kuda nggak? hitam nih, Bud, seru nih kuda hitam. Kuda hitam ya. Tadi sebenarnya sempat udah kesebut sih ya. Gue penasaran sama Garuda Yaksa ya. Yaksa. Bakal kayak gimana nih di Liga 1. Kita tahu kan dari musim ke musim kan tim yang superior di Liga 2 misalnya juara atau 3 besarnya itu kan kalau udah masuk ke Liga 1-nya kan tetap harus adaptasi kan. Iya. Nah, sedangkan Garuda Yaksa ini kan gue pikir dari segi keuangan kayaknya cukup deh buat beli pemain-pemain bagus ya. Yang ditanya. Meskipun dia tim baru gitu kan. Jangan tanya. Nah, makanya ini yang bakal bikin kita penasaran nih, Garuda Yaksa ini bakal Performnya sejauh seperti apa mana? di Liga Tapi 1? gue Iya. nggak pernah nggak ngelihat apa tim-tim yang nggak punya basis supporter kayak gitu tuh bisa Bisa perform. gila gitu ya. Soalnya main kan kosong terus kalau main gitu, tim-tim kayak gitu mah jadi nggak ada tekanannya lah ya. semangatnya kurang menurut gua. Tekanan buat musuhnya juga kurang. Mungkin itu Menurut gua ya, tantangannya kali ya, tantangan Iya. Garuda Yaksa. kalau misalnya ada pembukaan formulir boleh lah gua ngedaftar gitu. Nanti kita cari Ki ya. Biasanya ada sih, Bud ya. Ya, Oh, 100.000. supporter sewaan ya. Lagian banyak tim-tim yang kayak gitu menurut gua di Indonesia banyak ya. Iya. Bukan cuma tim itu ya, cuma banyak juga tim-tim Indonesia yang kebentuk dadakan lah. Jadi basis supporternya benar-benar ya, dibilang gitulah pokoknya. Begitulah. Benar. Nah, kalau lu ada nggak? Kalau gue penasaran sama Persijap. Jepara Persijap ya. Jepara. Karena Yang- Persi belum pernah menang lawan Persijap kemarin. Iya. King, kalau bahasanya tuh King Jawa Tengah gitu ya. Mungkin itu yang bisa dibanggain dari Persijap ya. Yang Ngelawan juga juara ya, tuh. isunya juga pengen dibeli juga kan. Persijap sama mau diganti nama juga ada isu gitu kan. Iya. Persijap sama orang Jawa Barat mau dibeli terus mau diganti ke Jawa Barat. Mudah-mudahan sih tetap namanya Persijap kan. Iya. Karena menurut gua Persijap tuh udah melekat banget lah. Benar. Dari zaman dulu. Iya. Karena Persijap sama Persijap dong deh. Persijap. Terus kalau misalkan ini PSS Sleman sih. Karena dia
dia kultur sepak bolanya juga Kuat ya. kuat banget ya kan, kuat banget. Lu mau masukin Persita nih? Persita walaupun gua orang Tangerang ya udah ya sih harap sih Persita bisa lebih perform di musim Ya, ini ya, tapi untuk menjadi kuda hitam masa sekelas Persita harus sebut kuda hitam, nggak pantas Enggak lah, lah. tetep lah. Persita bukan tim yang Kan kalau kuda hitam itu pendatang baru enggak, kalau kuda hitam itu ya tim yang kita anggap menengah ke bawah ya bisa merangsek gitu. Tidak diperhitungkan Iya. ini ya. tidak Kalau diperhitungkan Persita kan bukan ini tim papan atas lah kalau gue hitungnya ya. ya. Kalau gue sih belum ke Persita belum. Kalau gue malah Persita sih. Persita. Soalnya setiap musim kan Persita kayaknya jadi tiba-tiba di awal musim tuh ada Ya itu naik tadi yang kita bahas di awal musimnya kan. Iya, musim lalu aja udah Iya. di 2 kan dia atau merosot terus. Berarti kan PR-nya Persita sebenarnya kan di putaran kedua ya. Dari Iya. musim ke musim tuh kayaknya PR-nya Persita tuh bagaimana konsisten di putaran kedua. Tapi gue masih berharap ya Persita bisa jadi sesuatu lagi gitu, bisa Yes. jadi something gitu Iya. sama Persita ya. Terus sama ini sih gua sama kayak lu sih. Apa? Persijap tuh kayaknya sesuatu yang beda deh. Bener. Persijap tuh musim lalu aja di awal musim terseok-seok sampai Iya. zona degradasi bisa keluar tuh butuh mental yang bagus kan. Betul. Butuh mental ya, dia udah pernah ngebuktiin itu kan, bisa berjuang sampai detik akhir kan, nggak nyerah gitu. Udah ketinggalan poin jauh lolos dari zona degradasi ya, itu sesuatu lah buat gua itu. Ya, terus Persijap itu dia tuh walaupun pertandingan terakhir lawan Persib menentukan ya, Iya. dia nggak ngelepas pertandingan, dia berfight gitu. Iya. Gila nih Persijap ya. Kalau pertandingan sebelah mungkin ya kan, ya udahlah pertandingan terakhir kasih aja. Tapi Persijap kayaknya nggak ngasih mudah untuk Persib Iya. dapetin menang di kandang, itu yang gue salutnya. Mereka tetap fight ya sampai akhir-akhir pertandingan Iya, gitu. seru itu daripada yang sebelah sampai kayak Iya. main futsal gitu. Iya. Tapi menurut tuh gini nih, kan kalau gua ngelihat Liga Indonesia tuh udah hampir pengen ke arah ke Liga Tani kan. Baru hampir gitu. Semoga sih enggak ya, tapi Iya. memang Tapi sedikit kelihatan. gini Ki, harus dilihat dari sudut mana dulu kok bisa sebut Enggak. Liga Tani, nggak bisa gitu lah. Gini, kalau Liga Tani itu ya dibentuk kan dari ini belum terbentuk ke Liga Tani nih, hampir. Kalau Persib Ah, di track kayak gini terus dia Terus bisa tim lain nggak- mempertahankan terus malah memperbagus timnya gitu ya. Yang lain nggak bisa ngejar. Nah itu udah jadi Liga Tani. Liga Tani itu dimulai dari gitu di awal 1 2 3 musim lu masih bisa, yang lain masih ngadu bisa gitu ya, nih, masih bersaing ngadu nih. bersaing. Tapi yang lain lama-kelamaan nggak bisa ngimbangin si juara bertahan terus-terusan beli pemain bagus. Tapi kalau misalkan ada nggak Liga Tani yang seru? Enggak, ini bukannya itu kan, ini kan belum mendekati itu belum menjadi Belum Liga terjadi Tani, ya. belum terjadi. Ini kan mendekati, maksud gua. Ini Persib mau ngebentuk liga ini nih jadi liga kayak gitu, yang lain pesaingnya walaupun ada Persija mungkin ya yang nambah pemain-pemain bagus, dan Persib juga selalu gitu nambah pemain bagus. Kalau misalnya nggak ada Persija nih di musim ini, terus Persib sama dengan pemain yang kayak gitu terus bisa juara lagi. Wah itu kan ada yang salah dengan liga ini, bisa ngejadiin Persib jadi Liga Tani gitu, buat Persib gitu ya. Jadi nilai kompetitifnya kan berkurang. Tapi kalau gue ngeliat gini ya, kalau misalkan selama poinnya itu mepet-mepet kan, kalau misalkan gua ngerti. Malaysia kan emang jauh banget poinnya. Enggak, gua ngerti. Cuma kan kalau Liga Tani kan ada dua pendapat gitu ya. Menurut gua ada satu pendapat juga yang benar. Liga Tani itu ya yang juara itu aja itu disebut Liga Tani kan. Kita nggak peduliin nilainya kompetisi gitu ya. Bisa aja Liga Inggris disebut Liga Tani karena Manchester City terus yang juara gitu. Walaupun nilai kompetisinya ada gitu ya. Iya. Tetap aja yang juara Iya. City lagi di musim-musim lalu gitu ya. Nah itu juga. Tapi seru ditontonnya. Iya. Iya kan? Tapi tetap aja kan liganya ya buat Liga City doang gitu. Mungkin gitu ada juga yang punya pemikiran gitu ya. Nah Persib malah lebih ke arah ya. Sekarang mungkin kita masih ngelihat nilai kompetisinya masih ada ya. Iya. Perlawanan musim lalu dari Borneo tuh ada gitu ya. Nah, kita nggak tahu kalau Persibnya ngegrogotin pemain Borneo kayak Peralta diambil gitu ya, pemain bagusnya ya. Ya. Musim depan berarti Borneo agak menurun, ya Persib nambah kuat. Nah, Iya. musim-musim kedepannya yang gue pengen tahu apakah Persib bisa menjadikan itu sebuah Liga Tani nih kedepannya menurut lo? Kalau misalkan tim-tim lain nggak berbenah ya,
Ya. Nggak Gua berbenah. nggak nyalahin Persibnya ya. Enggak. Jadi, Harusnya kalau Persib itu jadi patokan standar klub-klub lain lah. Standarnya itu Begitu. kan di Persib. Heeh. Ya, lu bisa nggak bisa ngimbangin buat yang lain menurut? Karena kalau gue ngelihat apa ya, untuk klub-klub di Indonesia itu kayaknya masih sulit, karena beberapa itu kayak kemarin masih banyak yang sekelas PSM aja masih ada ekonomi keuangannya bermasalah. Terus klub-klub yang lain juga ibaratnya dia ngerekrut pemainnya bukan grade ya, maksudnya grade A di ASEAN lah atau apa ya kan. Nah, hanya beberapa klub yang masih yang bisa kayak Dewa United, Persija dan sebagainya. Nah, sisanya itu mereka tuh masih ya udah sekedar Jadi topping aja ya. topping aja. Ya itu ngeri, takutnya kan oke sekarang Persija bisa masih bisa mengimbangin. Masa cuma Persija doang? Kan gitu nggak sih? Ya, ada Surabaya juga. Ya, Surabaya. Tapi kan Surabaya juga nggak konsisten Ki. Baru kemarin aja ibarat karena dia ada target buat 100 tahun buat juara, terus dia ngambil pelatihnya emang Fernando Torres dan pemain PSM diambil ya kan. Berarti kan dia niat. Tapi kedepannya kan kita nggak tahu Persibaya seperti apa gitu. Tapi yang udah ngeliat itu ya Persija udah kelihatan gitu kan. Dan yang lain pesaing ya. tapi yang baru kelihatan, betul. Tapi benar-benar kalau ya. misalkan yang lain yang nggak berbenah ya dari segi manajemennya sebagainya, Iya. ya Ujungnya liga ini bakal di karas itu lah. sekarang bisa kan itu Iya. bisa. Kan ini kita awal cikal bakal jadi liga taninya buat Persib kan. Ya. Nah ini juga belum tentu benar ya buat kedepannya. Soalnya Betul. kan Persib juga ada satu perubahan yang lumayan besar menurut gua di musim depan kan. Ya. Nah, dengan kehilangan Bojan Hodak kan. Noda. Yang ngebuat fondasi awal. Nah ini nih penentuan di Persib nih menurut gua di musim ini nih Persib penentuannya di sini Bud. Ya. Jadi Bojan Hodak keluar, fondasinya udah kebentuk, apakah Persib bisa superior lagi di liga ke depan? Nah, kalau ini bisa terjadi, siapapun pelatihnya Persib bakal ngeri itu nanti. Iya. Buat ke depannya ya. menurut Sebenarnya gue. kan kalau dilihat dari pemain yang direkrut, sebenarnya harusnya ya tahun ini kan lebih kuat ya secara hitung-hitungan. Apalagi sekarang kita boleh bilang kan sebenarnya pondasi intinya kan masih tetap ada ya. Julio Cesar, ya kan di bawah di backnya, terus kipernya masih Teja Pakualam, itu udah pastilah ya, itu nggak bisa digeser. Ya, kehilangan pemain kunci adalah. Iya, Tom Hai masih ada. Iya. Terus mungkin yang ya justru kan amunisinya malah bertambah dengan datangnya Peralta. Ya. Terus ada Ragnar Oratmangun, ada Sandy Walsh. Harusnya tahun ini lebih bagus dari musim kemarin. Tapi ya. kan Persib sekarang mau main 3 Nah, kompetisi. itu, mungkin Ya itu yang gue maksud kan, harusnya secara di atas kertas Iya. kan harusnya lebih baik kan. Nah momen harusnya ini bakal dibentuk nih setelah kehilangan Bojan Hodak. Kalau ini bisa juara, harusnya itu bisa dibuat jadi benar-benar kenyataan gitu, Iya. kejadian. Nah ini Persib lebih ngeri buat kedepannya. Iya. Soalnya pelatih keluar, Bojan Hodak udah bikin pondasi terus keluar diganti sama pelatih baru. tetap juara. Tetap juara nih, tetap perform. Nah ini yang bakal jadi kayak cikal bakal liga, bakal ngebosanin menurut gua ya. Juara Persib itu bakal bisa panjang tuh dari sini kayak. Ya ngebosanin bagi yang lain, mungkin bagi Boto mah senang aja kali ya. Senang aja. Maksudnya yang lain nggak bisa ngimbangin gitu jadinya. Kayak kita keinget gini, zaman-zamannya Jupe pertama kali juara gitu iya. di 9 juaranya yang beruntun itu ya. Ya. Kan 3 musim awal Conte keluar, Iya. diganti sama Allegri kan. Tetap Jadi juara. tetap juara gitu, siapa pelatihnya pun bisa juara karena pondasinya udah kebentuk, ekosistem juaranya udah kebentuk. Jadi tinggal ngelanjutin doang. Jadi manjangin juara tuh Allegri kan. Padahal yang bawa awal tuh pondasi Conte gitu. Nah, ini Persib takutnya kayak gitu juga. Awal pondasi dibentuk Hodak. Nah, ini penentuannya makanya menurut gua di musim ini penentuannya. Kalau si siapa penggantinya? Igor Tolik. Iya, Igor Igor Tolik. Tolik bisa ngelanjutin itu. Wah, ini Persib bakal serem sih buat kedepannya ya. Ya pesaing-pesaingnya kayak Persija, kayak Surabaya harus benar-benar Bisa ngimbangin bisa lah ya. ngimbangin lah. Karena Berarti finansial menurut gue yang mampu itu ya cuma Dewa, Persebaya sama Persija mungkin ya. Persija. Menurut gue sama Bali plus Bali lah. Borneo pun ya sosok lah cuma buat ada di papan atas gitu, bisa lah. Bisa. berarti PR-nya ada di tim lain dong ya sebenarnya ya. Tim-tim pesaingnya Persib ini tahun ini kan benar-benar jadi tahun yang menentukan bagi mereka juga kan, apakah Ya. bisa bersaing dengan Persib yang setelah ditinggal Hodak. Mau nggak mau sebenarnya kan ada beberapa sisi yang tentu tidak akan sama seperti musim lalu dong. Ya. Meskipun satu arah si Bojan sama Igor ini meskipun satu gerbong lah katakan. Betul. Tapi dengan tidak adanya Bojan ini tentu Igor juga mencoba untuk menggantikan.
otomatis tidak mungkin sama dengan Bojan ya, tidak mungkin 100% sama. Ya. Ini bakal jadi peluang buat tim lain dong. Bagaimana caranya mungkin mencari kelemahannya Persib, bagaimana cara untuk menghadapi Ya, taktikalnya mungkin Igor. itu dengan Ya itu benar. Itu. Dengan Makanya ini- di musim ini kalau Iya. dengan Igor Tolik pun Persib Tetap apalagi kalau- juara. Iya, apalagi kalau poinnya jauh gitu Iya. ya. Wah, ini udah Tapi gini sebenarnya kesempatan untuk tim lain itu di saat Persib masih main di Asia. Kesempatan tuh, Iya. ya kan? Benar nggak? Itu yang kejadian kayak musim kemarin Iya. berarti. Enggak, menurut gua masih ini sih. Kalau musim kemarin beda kasus. Kalau musim kemarin kan beda kasusnya karena pemainnya semua baru. Jadi bukannya karena dia ditinggal Asia terus Asianya gugur Persib all in di Indonesia ya. Tapi jeleknya Persib itu di awal musim doang kan. Karena pemainnya baru, Ya. masih belum ini Belum padu. Iya, belum padu. Kalau musim kemarin ya, kalau kita Ah. lihat kenapa permasalahan musim kemarin itu Persib karena belum padu aja pemainnya. Di tengah musim nih habis kalah lawan Malut tiba-tiba meledak kan. Ya. Nah, udah padu tuh habis ya mungkin dia marahin juga sama Otak kan melawan Malut mainnya ngecewain banget kan. Terus lawan apa namanya? Persijap juga yang yang kalah. Singapura itu. Oh, Lion City. Lion City juga kan ngecewain kan mainnya terus Ya. langsung meledak kan Persib dari situ kan. Nah, itu mungkin jadi pemicunya ya. Kalau di musim lalu itu tuh dari awal musim kan benar nggak lawan Persita terus ya terakhir lawan Malut Lawan kan, Jepara pokoknya- juga kan sempat kalah kan. Iya, awal mah emang bener-bener gitu. Kalau musim ini beda lagi fondasinya. Ya. Karena kayak musim kemarin kan, kalau musim ini ya yang ditinggal nggak sampai Iya. 90% kayak. Berarti kan gini kan, apakah nih si Igor Tolik nih ya, Igor Tolik bisa membawa ruang ganti seperti Hodak? Iya, itu juga mungkin bakal Ya, jadi gua perhitungan. itu nggak bisa bilang bisa apa enggak ya. Cuma Karena kan Perez itu juga kan. Iya. cuma kan kelebihan Odak mungkin menurut gua di main manajemennya ya. Jadi dia ke cara ngatur orangnya dia benar-benar pelatih yang bisa itu ya, bukan secara taktikal menurut gue ya. Hebat. Cara pendekatan. Pendekatan dihormatin. Nah, itu si Igor Tolik bisa nggak dengan pemain yang sekarang? Ibaratnya bertimnas lah, Iya. kayak mereka bintang Iya. lah. Apakah bisa gitu? Ya, Saya takutnya kan gini. Itu nggak bisa dilihat di sekarang nih. Kalau yang kayak Ya. gitu kan dilihat kalau dia udah di tengah musim udah jalan gitu ya. Ya. Kalau di awal kayaknya belum bisa kita bilang dia bisa apa enggak ya. Menurut gua ini yang bakal jadi kita lihat ya buat kedepannya ya, apa Tolik ini bisa mampu kayak Hodak bisa nenangin banyak pemain bintang Iya, ya, betul. di Persib gitu ya. Karena kan nggak maksudnya nggak semua pemain bintang atau pemain bagus main di satu tim itu akan bagus. Oh, iya. Ya kan benar Iya. Bud? Makanya itu tuh hal yang nggak bisa dijawab, kita nggak bisa ngomong itu kualitasnya rendah atau enggak tuh di awal makanya. Iya. Buat Tolik ya. Tapi buat skuad asingnya sudah full ya? Sudah full apa masih ada slot? Lebih malah. Lebih malah Kak. Lebih ya. Ada Artinya- bakal yang nggak bakal nggak dimaksudnya ada bakal yang Dijual nggak atau dipinjamkan ya? dipinjamkan sama nggak dipasang di liga. Nggak tahu deh, kayaknya ada ya. Bisa nggak kayak gitu? Karena melihat tidak emang kok. Kayaknya misal punya 11 ya, yang di liga kan cuma 10 kan. Iya. Di 12 Persib. Iya kan yang di Yang liga 11 yang- ya. yang dipasang di tuh liga 8. Enggak di liga 11 ya? Ya, Di liga kan 11. Yang dipasang 8, yang 3 itu cadangan. Ya misalnya dia punya 12 ya, yang didaftarin cuma 11, jadi ada satu yang dikorbanin buat nggak main di liga gitu aja. Cuma kan buat di piala itu kan bisa semua kan. Yang lain-lain. Iya, juga AFC ya bisa semua, AFC bisa semua. Buat Persija nih, buat pesaingnya menurut lo musim depan sejauh mana nih Persija bisa nyulitin Persib? Apa bakal sampai akhir kayak kemarin? Kalau patokannya mungkin kemarin Piala Presiden ya, meskipun cuman pre-season tapi kan tetaplah namanya Persija Kelihatan Persib mainnya, tuh kayak ngotot banget mainnya gitu. Ya. Cuman kalau dari segi permainan kemarin juga nggak terlalu jauh lah, skor 2-1 juga Persija ibaratnya nggak dibombardir amat. Pertandingannya masih seru buat dilihat dengan Persib yang belum full tim, Persijanya juga belum full tim. Sama-sama belum full tim lah Iya, kemarin ya. sama-sama belum full tim tapi sudah menyajikan pertandingan yang seru Yes. gitu. Gue harapnya sih karena Persija tuh masih punya slot 3 pemain ya. Ah. Kalau misalnya ini dimaksimalin buat beli Boleh pemain. pilih pemain mana yang bakal dimasukin? Striker lah. Striker Pasti. kayaknya masih Pasti. butuh deh. Apalagi kan yang dari Korea cedera kemarin. Yang dari Korea tuh cedera. Wah, itu pemain bagus loh, Bud. Iya. lama nggak ceritanya? Itu pulang sih dia ke Korea kayaknya serius deh cederanya. Dia cedera pas Cuma apa sih? tuh saudaranya ada yang nikahan. Ya nggak tahu gua. Pokoknya kabarnya cedera. Tapi itu pemain bagus tuh asik. Kemarin Iya. aja pas main di Piala Presidennya lawan Persib pas dia masuk itu pemain Persib berubah drastis Iya. loh asik. Dan juga yang golin kan. Iya, dia Iya. juga yang golin. Kabarnya sih bakal ngedatengin 1 striker lagi, 2 lagi tuh Ronaldo. Ramon mau dipinjam Persija. Ramon buat Persita aja deh.
sama Gustavo kasih ya gitu. Gustavo kita tuker aja deh barter. Raiko masuk gitu. Ya gue bilang sih kan Reko masih kan Persitama. Ternyata Raiko masih lu. Masih ada? Ternyata. Waduh, ngeri lu bener Persita ya. Gue baru ngeluh Raiko masih ada. Iya, Oke. ya makanya kan gue bilang kalau misalnya 3 pemain sisa Persija ini dimaksimalin buat beli pemain yang emang sesuai kebutuhannya Sintayong, ya kayaknya persaingan masih kayak. Tapi dari kalau dulu kan sebagai fans Persija nih Bu dia, lo ngeliat kekurangan kekurangan pemain mana nih yang harus dimasukin? Kemarin lihat determinasi di depan bagus. Kan ada beberapa peluang yang itu udah 90% gol tapi nggak gol. Ya. Kayaknya sih gue masih butuh satu striker yang benar-benar goal getter. Apalagi ngelihat kemarin si Koncangun itu kan yang dari Korea, kebanyakan ngelebar juga ternyata. Kalau dilihat analisis pertandingannya kebanyakan ngelebar. Tapi kalau back udah aman, back menurut lu? Di back kayaknya nggak perlu nambah lagi deh. Karena Ada Jordi Amat. iya. Ya mungkin selain Jordi Amat. Percaya lo mau jadi Amat? Gue kemarin terkesan sama penampilannya back yang tinggi gede tuh Kollinger. Itu yang paling mengesankan ya. Kalau Pankop ya selain ya bukan karena bunuh diri ya, cuman karena kemarin main cuman sekali kan. Iya kan gak bisa ngejadi patokan lah. Iya, terus langsung ada cedera ringan katanya terus nggak dimainin. Gua harap sih lini belakangnya cepet padu. Ya kita nggak tahu nih siapa yang bakal dicadangin kan dari Skriniar juga. Iya. Yang gitu. Jadi kalau misalnya Persija di lini belakang kayaknya udah cukup. Cukup. Di lini tengah mungkin ya nambah 1 lagi sama pemain sayap 1 lagi. Itu. Karena kebanyakan tuh sayapnya numpuk di kiri. Di kiri semua itu sayapnya bagus-bagus, makanya gue pengen ada sayap kanan yang bagus sama striker di depan. Jadi bisa nih buat nyulitin Persib ya, back ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kita juga nggak tahu kan penampilannya Borneo bakal segahar musim lalu apa enggak nih. Sepeda apa deh lu buat Persib besok tahun depan bisa juara lagi? Berapa persen itu Persib? Kalau dengan sekuat sekarang, terus misalkan Persib di Asia itu cuma sampai 16 besar, sampai final lah, sampai final gitu kan. Ya itunya lah ya. Kalau fokus ke liga ngeri juga Persib. Ngeri ya. Persentase lolosnya menurut lu? Buat juara 85%. Wow, pede banget lah ya. 85%. Buat Persija lu yakin juara berapa persen, Bud? Gue sebenarnya tadi sih yang gue bilang ada 3 pemain nih yang gue masih penasaran ya. Tapi kalau misalnya 3 pemain ini sesuai sama kriteria yang gue mau, karena lu tanya gue kan. Taruh lah itu kriterianya cocok. Yang cocok misalnya sama gue atau sama Sintayong ya. Mungkin separah-parahnya peringkat 2, tapi gue harap sih kayaknya 80% sih harusnya bisa ya. Juara. Ya. Tapi tergantung penampilan Persibnya juga nih. Betul. Dengan pelatih baru tuh bisa langsung klop nggak? Itu gitu. yang masalah gue 15% itu, 15% yang gue pesimisnya itu apakah Igor Torik bisa merangkul pemain ini menjadi suatu tim itu. Kalau mungkin di Hodak misalnya yang megang masih Hodak lu. Kan gue tenang-tenang aja gue. Iya, lebih tinggi lah ya. Tenang-tenang aja gue. Tapi kalau bicara kasarnya dengan penampilan yang udah lihat di pre-season ya, meskipun nggak jadi patokan, kalau dilihat dari cara mainnya Persib tuh kayaknya nggak lama deh buat ngeklopin si pemain-pemain ini. Cuman PR-nya itu tadi kan di sini bakal banyak numpuk pemain bintang. Betul, ya itu. Gimana itu caranya PR-nya. Igor Tolik tuh yang merangkul pemain-pemain yang seperti Hodak kan gitu. Iya, apalagi karena Igor Tolik itu bebannya tuh tinggi, ekspektasi botok lu tuh gantiin si legend lu Gojang apalagi gitu. juara bertahan kan. Nggak mungkin juara bertahan ibaratnya terseok-seok lah, pasti selalu jadi kandidat utama untuk juara gitu kan. Kalau gua gini gua nggak pernah ada pikiran Persib misalnya di ACL bisa berprestasi jauh terus di liga dia ngorbanin. Nggak ada menurut gua di benak gua. Persib itu nyiapin tim ini bukan di satu kompetisi. Dia udah nyiapin ini buat megang banyak kompetisi kan, buat main di banyak kompetisi, makanya dia pemain utama sama pelatihnya ya levelnya nggak beda jauh ya. Ya gue sih harapin Persib tuh di Asia tuh bisa lebih jauh. Iya, misalnya ya Persib juara misalnya di Asia dia terus melangkah jauh misalnya sampai bulan Februari pun menurut gua di liga dia nggak berpengaruh sebenarnya ya. Toh gua mikirnya yang main pun ya di Asia cuma nambah berapa game doang gitu ya di sela-sela waktu liga ya. Ya bisa dimainin pemain-pemain yang gua bilang kayak bakal jadi pemain inti kayak Peralta misalnya buat main di luar ya, buat main di ACL itu ya. Ya di liga juga bisa main reguler ya, walaupun cuma mainnya cuma 60 menit itu masih bisa lah itu menurut gua, kecuali ada match-match yang benar-benar penentu ya Peralta benar-benar latihan ya, itu pun penggantinya masih sama gitu, ada Beckham ada yang menurut gua nggak
nggak bakalan kita punya alasan buat bobo Persib ya. Wah ini kecuali karena dia ada 2 kompetisi lagi. Nah makanya menurut gua Persib itu harus ngorbanin salah satu nih buat mainin pemain-pemain yang benar-benar muda gitu. Misalnya Eliano yang di kompetisi yang ini full nggak dimainin, atau Teja kan misalnya kiper utama ya. Dia buat di Shopee, ya udah kiper jangan Teja, nggak pernah jangan Teja terus gitu ya. Kecuali udah masuk semifinal gitu ya di Shopee. Kalau masuk final nih, baru kita mainin full squad ya. Udah deket juara. Kalau awal-awal ya udahlah. Kita nahan diri, harus berani gitu Persibnya. Mungkin menurut gua gitu ya, Persib kalau di ACL sama Liga itu jadi patokan utama menurut gua, kecuali di Shopee atau di Piala Indonesia ya. Menurut gua ya. Dan potensi Persib juara kan emang ya 90% lah menurut gua potensinya buat Persib bisa juara ya. Karena kalau Persib dengan pemain yang ada dan pelatih yang ada itu baru, pelatihnya baru gitu ya. Persija pun sama apa namanya kasusnya gitu ya. Sama Persija. Sama. 11-12 kita tuh. Iya. Ada Abang Ade itu sampai 11. Nah, yang ngebedain Persib sama Persija cuma pemain Persija banyak yang dibuang, banyak yang ganti kan. Sedangkan Persib nggak terlalu banyak lah musim ini, walaupun ada 1 pemain kunci Barba ya yang cabut. Menurut gua Persib masih tetap di atas Persija secara itu ya. Makanya kita ya bukan berarti ya ini kan prediksi ya. Prediksi kayak gitu ya. Terus menurut lo yang pasti tim degradasi lah. Tim paling degradasi. Yang pasti gua nggak nyebut 3 lah, 2 aja. 2 berarti yang kira-kira pastilah menurut lu degradasi nih tim. Ini mah prediksi ya. Kalau menurut gua sih itu ada apa? Ada Persim Yogyakarta. Kasihan. Ya. Ya terus. Ya Persim Yogyakarta. Terus ada Adiaksa. Udah 2 itu yang akan degradasi. Yang satunya yang ketiga yang masih ya antara lolos atau tidak ya. Itu bukan masalah ini punya siapa ya, tapi gue nggak yakin sama Garuda Yaksa. Itu Garuda. Kalau lu kira-kira 2 ya. Kalau 2 kan di Super League nih selalu ada tim yang naik kasta turun lagi. Itu sering banget kan. Makanya di tahun ini kayaknya nggak jauh sama lu sih kayaknya ya. Adiaksa ini yang paling menurut gue ya tidak meyakinkan nih secara Isen Mulang berarti. Iya, Isen Mulang lah ya sekarang bilangnya, secara perekrutan juga dia masih ada mayem nih. Kalau Garuda Yaksa kan udah beri berapa kalau nggak salah 5 pemain lah udah datang. Ya Adiaksa ini masih milih-milih pemain. Tapi kalau ngelihat dari penampilannya musim lalu juga nggak spesial amat sih sebenarnya. Kalau ngelihat dari cara mainnya ya. Makanya kayaknya Adiaksa nih cuman numpang ini doang, numpang promosi deh. Misi bang. Iya, misi bang itu. Lain cerita kalau misal kemarin yang Persipura masuk ya. Ya, itu kayaknya lebih seru sih kalau ada Persipura lagi ya. King kembali gitu ya. Aduh sayang nggak. King back. Kalau satu lagi, ini agak-agak bingung sih kalau satu lagi ya. Cuman. Iya makanya 2 aja. Ya, gua semoga sih tidak ya, tapi gue tidak, ini Persik Kediri sih, gue tidak meyakinkan nih Persik Kediri nih. Persik? Iya, Persik Kediri sih. Kalau gue ngeliat penampilan Persik Kediri tuh yang kemarin itu ya, dia tuh kebanyakan bahkan ya hasil di kandangnya itu jelek banget. Hasil di kandangnya ya, dia beberapa kali ngalamin kekalahan di kandang. Emang poin di tandangnya nggak jelek, banyak seri, tapi main di kandang ini dia nggak bisa maksimalin laga tandangnya dia sih. Itu yang jadi masalah. Makanya kalau manajemen nggak berbenah terus rekrut pemain yang emang bisa memberikan perbedaan di Persik Kediri, mungkin bisa ya bertahan. Tapi kalau pemain yang dibeli juga tidak sesuai ekspektasi, kayaknya ngeri juga nih Persik. Cuman Persik kan punya tradisi bagus lah di liga ya, pernah hampir juara juga kan. Jadi pernah juara. Jadi harusnya sih jangan ya. Cuman kalau ngeliat penampilan musim lalu tuh kayaknya ngeri-ngeri sedap lah gitu. Kadang bisa menang lawan tim gede, tapi banyak kalahnya juga di kandang gitu. Jadi ya semoga sih tidak, tapi kayaknya Persik jadi salah satu kandidat lah ya. Lo apa Ki? Gua nggak tahu ya, gua bukannya ngeremehin ya, cuma lihat musim lalu aja keteteran banget gitu, terus musim ininya banyak hilang pemain kunci. Kayaknya ya PSM ini sulit sih menurut gue ya. PSM. Iya, udah apalagi kandangnya juga jauh di Papare dia. Iya, lagi fase sulit ya. Semoga PSM karena minimnya pemberitaan yang gue lihat ya, dia nggak rekrut siapa, terus ya mudah-mudahan dapat keluar dari
finansialnya ya. Kalau masalah finansial ya mudah-mudahan PSM keluar ya dari itu ya. Cuma kalau masih ngelihat dia nggak sulit berbenah ya kayaknya PSM ngeri juga ya. Iya, Bisa ngeri. kayak Sriwijaya gitu ya. Iya, gua ngeri PSM kepleset aja Iya, gitu ya. gua Menurut luput dari itu- PSM itu. Iya, menurut gua PSM kan salah satu tim yang belum pernah degradasi juga kan. Tapi PSM ya harusnya bisa berbenah lah. Gua berharap Yang disayangin kan pemain bintangnya ya cabut semua ya, Iya, sama tapi pelatihnya juga cabut tapi kan gitu. kita minim pemerintahan jadi kita nggak tahu nih PSM udah udah ngelakuin apa aja Iya. gitu ya kan yang kita lihat yang kita tahu cuma keluarnya doang kan. Coba yang masuknya kita belum tahu kan. Apalagi kan musim kemarin aja kita ngelihat PSM tuh Iya, ada di papan bawah. Iya, di papan bawah, terus yang ngegendong pemainnya itu justru pemain-pemain yang sekarang dijual. Iya. Kayak Yuran Fernandes, Victor Detan, Reza Arya. Tuh. Penjaga gawangnya juga kan diborong ke Persebaya kan sama pelatihnya. Gua nggak pede ya. Fernando Tavares. Makanya gua nggak pede sama PSM menurut gue ya. Nah, benar berbenah lah gua nggak berharap PSM. Jangan sampai lah, masa tim besar lu ya kan kayak gimana? Tapi kalau ngelihat dari kekuatan ya PSM lemah gitu menurut gue ya. Terus yang kedua ya itu Ihsan. Ihsan juga. Iya. Di Ihsan nih. Berarti kita tiga sepakat itu ya Adiaksa ya. Iya. Sama satu lagi mungkin ya kalau misalnya berjuang tipis-tipis lah dia bisa berjuang. Garuda Yaksa yang enggak. PSS juga enggak. PSS malah gua. Kalau gua ya. Sleman. PSS. Sleman. Tak kenapa ya? Gua malah kepala gua Iya. ke arah Sleman gitu ya. Sleman. Menurut gue ya. Soalnya ya buat berjuang di Liga 1 kayaknya Sleman tim yang paling sering bolak-balik gitu. Iya. Ya kan? Tahun kemarin aja kayak lolos dari lubang jarum kan, sampai pertandingan akhir gitu dia baru Iya, tahu hasilnya gitu dia Sering degradasi keluar apa enggak gitu. keluar masuk liga aja Iya. gitu. Ya, itu berarti tiga klub yang Ya, degradasi, kira-kira yang kira-kira akan didegradasi di Liga 1 di musim 2026-2027, yaitu ada beberapa yang udah pasti dari antara kita tuh udah Adiaksa tuh udah ada ya Adiaksa yang sepakat ketiga ya. Tapi semoga sih tim-tim yang tadi kita sebut bisa ngasih kejutan ya gitu ya, tiba-tiba mereka rekrut pemain-pemain yang emang efektif gitu buat Liga 1. Terus yang 5 besar juga ya Persib, Persija, Borneo, Persibaya ya. Nggak Ya jauh-jauh udah dari pasti itu. yang kemarin sih kayaknya ya. Terus gue mau nanya satu hal nih, ya yang kita tahu aja ya, Iya. kan kita belum tahu semua pemain juga yang bakal masuk di Liga 1. Menurut lu siapa yang bakal paling bersinar di musim depan nih? Menurut lu ya? Pemain. Ya yang dari pemain yang baru kita tahu nih sampai sekarang nih dari transfer ini. Yang kira-kira bakalan kayak The New Peralta gitu. The New Peralta. Iya, Peralta kan tiba-tiba meledak kayak gitu. Ada kan nih pemain buat musim depan kira-kira menurut lu? Karena gua nggak ngelihat tim lain ya, cuma lihat Persibaya, terus Persib, Persija, terus Dewa, yang lain kan belum kelihatan nih ya kan, karena emang bursa transfernya nggak se terbuka kayak tim-tim yang media sosial atau media entertain yang bagus gitu kan, masih nggak kelihatan. Cuma kalau dari gua Persib sih, gua harap sih Peralta menunjukkan Peralta kayak kemarin lagi. Jadi kayak MVP. Karena banyak bilang gini, belum tentu Peralta di Persib itu akan bersinar seperti Peralta di Borneo. Iya. Kayak bukan di masa MVP-nya dia. Iya. Jadi lu berharapnya masih Peralta Lagi. masih jadi kayak penentu ya. Betul. Jangan sampai kayak Eden Hazard dari Chelsea ke Madrid ya. Iya. Dari yang tadi pemain bintang gitu tiba-tiba jadi camat. Karena kan tekanannya beda, Borneo Iya. sama di Persib tuh tekanan beda. Iya. Kalau lu Kalau gue lokal ya. Oh sorry kalau gue pemain luarnya sama sih kayaknya Peralta ya. Masih jadi salah satu kandidat yang menurut gue bakal MVP. bersinar lah ya. Apalagi kan sokongan timnya kan lebih memadai, apalagi ada Tomai yang bisa ngasih kontribusi bola yang rapih yang sesuai keinginan dia. Terus pemain-pemain depannya juga kayaknya akan gacor nih pemain depannya gitu. Jadi Peralta mungkin secara permainan akan lebih dipermudah ya. Yang gue harapnya sih Peralta nggak cuma bagus di liga gitu, di liga luar aja kayak kompetisi Asia juga Peralta tampil bagus. Ngelihat performa kemarin juga kayaknya buat Peralta ya gabung ke tim besar tuh adaptasi nggak terlalu lama deh kayaknya ya. Gitu. Apalagi ada mantan temennya kan di Borneo, Berguinho. Kayaknya bakal didorong sama Berguinho biar tampil baik deh. Kalau lokalnya
ini selain ini tebakan gue juga harapan gue ya, gue ngeliat Arliansa bagus sih kemarin di Piala Presiden kan, pemain muda terbaik kan Piala Presiden kemarin. Aliansa. Ya semoga ada pemain lokal yang emang bener-bener bisa meledak gitu di Liga 1 musim ini gitu loh. Kalau buat gue sih ini ya, ada satu pemain yang menurut gue dari pertengahan musim kemarin tuh udah, ya kalau dia masih main ya di Liga Indonesia ya, Siapa? si Bide. Si Bide. Si Bide kayaknya Masih kalau nggak salah out deh. Dia udah Iya. balik lagi ke Malaysia. Kemarin Iya, kan cuma kalau nggak dipinjam. salah ya, kalau nggak salah jadi ya. nggak jadi lagi ya. Iya, Wah, rumornya kencang soalnya. kalau mungkin itu ada, menurut gue itu kandidat paling besar ya. Karena Bisa ya, setengah musim kemarin kan Oh iya, ada iya, pemain iya, setengah iya, musim. iya, benar asli itu. Kalau selain dia ya gue ini sih Pemain terbaik Piala Presiden nggak nih? enggak. Rivera kan. Karena ya gitu ya. Tapi Rivera keluar kemampuan Bagus, semenjak iya. Bruno nggak ada loh. Bruno Fernandesnya dijual kan ke Port, dia malah tampil bagus jadi tulang punggungnya Persebaya Ya, kemarin. kalau dia bagus, cuma sosok menurut gue ya Yang nggak segempar Peralta. nggak apa namanya, udah emang standarnya dia tinggi gitu, udah bagus ya dia dari segitu gitu tinggi. Gitu. Cuma belum gue pikir kayaknya bakal meledak banget gitu. Iya. di Malah standar. malah kalau gua menurut gua gini, kalau misalkan pemain Korea Selatan tuh yang dari Persija kalau nggak ada cedera, ya mungkin itu. Gue berharap ini Persita gue tetap Raiko. Iya, Raiko Iya, bagus tuh. bagus. Menurut gue ada potensi buat Ada meledak potensi. tuh ya. Raiko menurut gue ya, kalau Persitanya di dalam trend bagus nih, menurut gue salah satu pemain bakal yang jadi kunci ya Raiko. Tapi ini kan bursa transfer belum selesai nih. Semoga aja ya Persita nggak jual Raiko sih ya. Kayaknya sih udah Saya, di lock. iya kalau emang udah di lock ya aman lah, bagus Karena lah kan buat isu-isu Persita kemarin gitu. itu apa Raiko out itu kan. Iya, gosip-gosipnya Tapi kemarin bakal gua out ngeliat media gitu. sosial, lah kok ada sebut Raiko lagi nih. Wah, ngeri juga nih, kata gua udah bagus. Apalagi ada Prip apa sih? Yang tengahnya itu Tyron sama satu lagi yang ex Bali itu. Mantan pemain Bali. Heeh. Privat. Privat Tembaga. Tembaga. Iya. Ya Persita sih, gue berharap Persita kalau misalnya Persita naik ya, mungkin salah satu pemain yang dari musim lalu aja udah konsisten kan cuma dia mungkin ya Persita ya. Iya. Menurut gue berharapnya dia lah ya. Raiko. Semoga ini juga nggak cabut ya, gue nggak tahu deh. Eber Bersa, Tahu? yang mantan Bali juga yang hitam, gue takutnya cabut tuh. Kalau Eber Bersa masih bertahan, ya semoga Persita Ya, bagus. iya, lah. alhamdulillah ngeliat Persita serius ya. Iya. Menurut gue ya, biasanya kan ngerekrut pemain yang benar-benar nggak kedengeran di Liga Indonesia gitu ya. Ya, Tapi pemain di sini aneh gitu jadinya. Iya, biasanya kan Persita kan kalau Persita sekarang itu mereka ada pemain bagus nggak bisa nahan kontrak gitu dilepas gitu kan. Ya, mudah-mudahan kuat lah semua. Iya. Ya, Persita kan jadi salah satu tim yang mungkin buat tahun ini harusnya bisa lebih dapat poin lebih banyak ya, apalagi kalau misalnya dia bisa main di publik sendiri di Indomilk Arena itu. Betul. Iya, bisa jadi suntikan semangat yang bagus buat Persita. Makanya kalau nanti bisa konsisten main di kandang sendiri harusnya bisa dapat poin lebih banyak lah. Kalau kata fans Persita mah kembalikan Persita yang dulu. Iya. Iya. Minimal ada di papan atas lah. Iya. Ya banyak ngebahas Persita karena kita orang Tangerang Iya, ya. kita orang Jadi Tangerang. terlalu dekat dengan Persita lah. Iya. Mau ngedukung tim apapun tapi kalau ngeliat Persita main tuh pengennya Persita menang gitu. Kayak kalau misalnya kayak gua gitu ya, gua karena orang Sunda jadi lebih condong dari kecil tuh udah dididik buat nonton Persib. Iya. Tapi secara rumah ya gua di Tangerang, Tangerang. ya. Mau gimana pun ya Persita tetap rumah gua gitu ya. Kalau Betul. dia iring-iringan juara gua pasti seneng ikutan juga gitu. ya kan. Betul. Gua nggak bisa ngelupain kalau Persita itu rumah kita gitu ya. Nah itu kenapa Ya, kita sering ngebahas. mungkin setiap tahun juga kita selalu ibaratnya ada doa-doa kecil lah dari kita ya, dari hati Ya. kita supaya Persita bisa tampil lebih bagus lagi dari musim sebelumnya, konsisten. Kayak Budi mungkin orang lebih suka Persija ya karena dari kecil udah Dari nonton kecil, Persija ya, bagus iya, gitu iya. ya, ada Bambang, ada ini yang lain gitu, Eli gitu. Tapi kalau ditanya gimana ke Persita, bukannya nggak bakal ngebenci Iya. kan. Bahkan kalau ada matchnya pun selalu nonton Iya. ya, selalu nonton gitu. Selain tim Persita utama main yang tuh. kita dukung ya Persita pasti kita Iya, tonton. Ya, itulah iya. bedanya kalau kita nonton Liga Indonesia terus kita apa namanya nonton misalnya Liga Indonesia. Jadi walaupun kita ngedukung tim Liga Indonesia yang bukan kota kita misalnya, Iya. tetap yang di kota kita itu udah kayak udah darah lah, Iya. darah kita itu ya. Iya. Misalnya darah kita tuh ya Tangerang itu nggak bisa dipungkiri Iya, gitu. bisa dongkiri. Kalau Persita juara kan iring-iringan udah otomatis Iya, kita juga senang ya, otomatis ikut lah ikut, kita iya. juga gitu. Kita juga bangga. Bangga. Bahkan kalau
kalah juga kadang ikut kesel juga ya kalau Persita kalah gitu ikut kesel juga. Sama aja sih. Jadi kayak gue juga gitu ya. Gue karena didikan dari kecil aja gue jadi suka Persib kan. Iya. Terus pas sudah gede aku sering nontonnya malah Persita kan, karena Persita lebih dekat kan. Iya. Zaman di Iya. BMT Malah gue punya pengalaman ya kan, pengalaman jadi anak gawangnya Persita. Lu dia ya dari ikut SSB ya kan, ayo ikut ya kan. Gue nonton pertandingan jadi anak gawang Persita itu gue masih ingat. Itu masih ada Firman Utina, Ya, bintangnya Firman itu. Pas ngelawan namanya PSD Deli Serdang. Iya. PSDS. Gitu. Itu aduh, itu sangat inilah gitu. Karena apa di Tangerang itu apa ya? terlalu besar lah. Kalau Persita terlalu Iya, besar. Karena apa? Setiap pemain SSB main bola, Iya. pengen masuk Pengen SSB Persita ya. Iya, Persita junior nih, Persita junior itu tuh. Benar-benar. Dan enggak jelek juga sih SSB-nya ya. Banyak nularin pemain-pemain bagus juga gitu. Cuman ya itu PR-nya memanage si pemain ini dari usia muda sampai ke bisa masuk ke tim seniornya Persita ini kan yang jadi permasalahan gitu. Semoga sih kedepannya manajemennya lebih baik lagi gitu. Hanya nih gua pesen nih, tolong dikrepin tadi. Apa? Pesan gua nih, kalau lu mau sesuka apapun sama tim luar gitu ya, tim bola, Betul. jangan lupa sama tim kampung lu gitu. Karena Betul. kalau tim kampung lu juara, menang, Ya. Betul. iring-iringan gitu, konvoy, lu bisa ngerasainnya. Euforianya langsung ya. Iya, lu bisa ikut-ikutan konvoy gitu. Iya. Makanya lu jangan lupain sama tim kampung lu. Betul. Kalau lu misal di luar lu terlalu kayak gua suka sama Jupe ya, gua nggak lupain Persita juga misalnya kan. Ya. Karena kalau Persita juara bisa iring-iringan, gue ikut. Tapi kalau Jupe juara misalnya Liga Itali ada konvoy, ya nggak bakalan gue ikut Iya, ya itu iya. menurut gua. Betul. Jadi supaya bisa merasakan bola itu dengan benar gitu ya. Ya. Ya lu juga dukung lah tim-tim Betul. kota lu berasal gitu menurut Iya. gua ya. Gitu. Ya, apa ya? Kayak gue nih, kan keluar tim kesukaan gue Liverpool. Liverpool, tapi tetap klub lokal juga Ada ya. ada. Karena apa? Persib lah ya gitu ya. Rasanya itu berbeda. Ya. Betul. Ya boleh suka sama Liga Indonesia itu banyak alasan, mau dari lu kayak dari suku lu, asal kota, lahir lu ya. Yang penting lu punya suka lah di Indonesia itu. Ya. Karena lebih relate gitu, lebih dekat dibanding sama klub-klub luar menurut gua ya. Iya. Kayak jangan sosokan kan nonton Liga Indonesia terus benci Liga Indonesia. Gua tahu misalnya di Liga Indonesia tuh kayak nonton sinetron, masih kayak drama, kayak Ya. lu bosan nonton Liga Indonesia tuh kayak pemerintahan, jadi lu bosan gitu. Orang-orang nyari pelarian ke liga-liga luar gitu ya, karena lebih asik, lebih menjual. Tapi jangan dilupain juga sama tim-tim ini nih, butuh dukungan juga dari orang-orang kayak apalagi yang mampu ya, Ya. mampu beli jersey atau apa ya. Betul. Mereka juga butuh gitu, tim-tim juga. Makanya jangan disebut liga kangkung, disebut liga Liga Wakanda. Ada yang Maksudnya gini jangan lucu dihina-hinain banget. ya Iya, lucu gimana ngedukung gitu. lucu Gimana? lucu aja. Ada yang bilang liga kangkung, liga inilah, tapi mereka nyari uang dari liga gitu. Ya. Enggak, Ada. kalau gini yang lucunya, lu ngeritik timnas tapi nggak suka, maksudnya lu ngedukung timnas tapi gua nggak pernah nonton liganya gitu ya. Sedangkan lu lahir, misalnya lu yang lahir gitu di Indonesia, lu gede di Indonesia, gua nggak nonton liganya karena liganya gini. Ya gimana timnas maju kalau orang-orangnya kayak lu kan, tim klub kan butuh duit itu butuh berasal dari supporter gitu. Kalau supporternya pada anti semua tapi mau timnas tiba-tiba bagus kan Lucu. lucu gitu ya. Lucu. Apalagi orang-orang yang mampu lah, gua orang-orang yang mampu belilah secara pendapat keuangan mampu gitu ya. Ya. Ya ngomong-ngomong kayak gitu lucu gitu, lu mau timnas bagus tapi lu merem gitu Bener. sama klub-klub lokal. Menurut gua kan gimana klub-klub lokal mau ngebentuk stadion gitu terus ya itu pokoknya busuk lah. Pokoknya gitulah. Pokoknya gitu. Walaupun banyak faktor ya menurut gue ya, tapi ya seenggaknya Nah. kalau lu nggak mampu ke stadion, takut ini takut itu ya, kalau lu ngedukung kan lu bisa beli, bisa apa gitu ya, itu Betul. jauh lebih bermanfaat gitu buat klubnya gitu. Banyak, jadi klub yang bangkrut itu bisa agak berkurang menurut gua kalau Ya. kalau ekosistemnya udah gitu ya, Nah. klub bangkrut itu bisa Ya. rada terhindar lah. Itu yang menurut Ya, gua pokoknya harus kita dorong gitu, di liga. maju mundurnya liga kita itu tergantung supporter dan masyarakat Tergantung itu, kita, ya. kecintaan kita. Makanya gua pengen banget nge-influence orang-orang kalau ya nonton lah Liga Indonesia lah, walaupun liganya dagelan kayak gitu ya. Menurut gue ya banyak pengaturan yang lu anggap gitu ya, yang orang-orang anggap terus kayak kayak sinetron lah pokoknya kayak gitulah. Tapi tetap lah lu dukung gitu kan klub-klubnya ya. Nah. Oke, Ki. Kelas Ki. Kelasnya apa nih?
jangan lupa inilah, jangan lupa subscribe, komen yang jelas. Ya. Jangan lupa ya komen, terus kasih masukan lah kalau ada yang mau dibahas, titipan apa yang mau dibahas, tolong dikasih aja di sini. Oke, Budi, satu kata untuk Liga Indonesia. Maju terus dan berbenah. Oke. Liga Indonesia MBG. MBG. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.